Pada suatu masa, di suatu tempat dengan langit biru yang indah dan rumput hijau yang subur, di sebuah kastil yang luar biasa indah, Putri Salju dan Pangeran Antoine hidup dengan bahagia. Tapi tidak jauh dari sana, Ratu Hela yang berhati jahat tinggal di sebuah gua yang gelap di balik gunung. Dia dan pelayannya Dunkov telah dibuang ketika mereka mencoba membunuh Putri Salju. Dan sekarang, Ratu Hela mempunyai rencana jahat baru. Dunkov, kali ini tidak ada satupun yang bisa menghentikanku. Aku akan balas dendam pada Putri Salju. Ya, kau akan melakukannya, Yang Mulia. Hai pelayan kerajaan, katakan padaku, siapakah yang paling cantik di antara semua? Kau, ratuku, yang cantik di negeri ini kecuali untuk... Bodoh kau, Dunkov. Tidak. Aku harus menjadi yang paling cantik di seluruh negeri. Aku harus membuat sebuah cermin ajaib. Jadi aku bisa menemukan hutan gelap ajaib. Cermin ajaib asli milik Hela sudah terkunci dalam penjara bawah tanah di kastil. Maka Hela memulai rencana untuk membuat sebuah cermin ajaib baru. Untuk itu, dia harus mengumpulkan seluruh bagian ajaibnya. Pertama, ia kumpulkan beberapa daun jim-jim. Kemudian tunas ajaib merah jambu dan batu rawa mengambang. Buku mantra sihirnya mengatakan untuk merebus semua itu dalam waktu 20 menit dengan suhu 400 derajat. Akhirnya, keluarlah cermin hitam baru dengan kekuatan yang lebih besar. Cermin hitam, bangunlah. Tunjukkan padaku letak hutan tempat kurcaci teman Putri Salju tinggal. Dunkov sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Cermin jahat baru melayang di depannya, dikelilingi batu hitam beterbangan dan sebuah bingkai ungu yang runcing. Di dalam cermin itu terlihat hutan tempat tinggal kurcaci, tetapi wujudnya gelap dan menyeramkan. Hela menggapai ke dalam cermin itu. Cermin hitam, tidak lagi di dinding. Ubahlah hutan kurcaci dan tangkap mereka semua. Sementara itu, 7 kurcaci yang sedang bekerja sepanjang hari keluar dari pertambangan satu persatu. Pertama Ace kurcaci ulung, lalu Shy kurcaci pemalu, kurcaci pemarah angry, kurcaci bodoh silly, kurcaci penasaran curious, si periang jolly, dan si pemalas lazy. Ini adalah hari kerja yang panjang. Mari kita beristirahat. Mungkin bisa tidur sebentar di sini. Tidak mungkin. Bangun, kita tidak bisa beristirahat. Kita harus pulang ke rumah sebelum menjelang malam. Para kurcaci berjalan berbaris. Si bodoh berjalan di barisan paling belakang. Ia melihat seekor gagak terbang di antara ranting pohon. Sebuah batu bersinar berada di mulut gagak itu. Konsentrasinya beralih dan mulai memanjat pohon untuk mendapatkan batu cemerlang di mulut burung gagak itu. Naik, naik, naik. Saat si kurcaci hampir menangkap gagak itu, pohon itu mulai bergoyang. Gagak itu kemudian terbang dan pergi. Ranting-ranting membalut tubuh kurcaci erat hingga tidak bisa lepas, dan ia kehilangan topi hijaunya di sebuah cabang. Kurcaci lain tidak tahu kalau si bodoh tidak ada dan tetap berjalan. Sekarang si penasaran berada paling belakang. Lalu ia mencium bau kue pie yang lezat. Ia menutup mata dan berjalan ke arah aroma itu berasal. Sihir hutan itu membawanya ke cabang pohon dan kepalanya terbentur. Kemudian aroma magis hutan itu menutupinya dan membawanya pergi. Yang tertinggal hanyalah topi kuningnya. Para kurcaci yang tersisa akhirnya tiba di pondok kecil mereka di hutan. Sementara itu di kastil, Putri Salju mengumpulkan makanan kerajaan paling lezat untuk dibawa kepada teman-teman kesayangannya, 7 kurcaci. Sayang, aku akan pergi ke hutan untuk mengunjungi teman-temanku 7 kurcaci. Berhati-hatilah karena Hela yang jahat bisa ada di mana saja. Aku mencintaimu, sayang. Putri Salju memulai perjalanan panjangnya melalui hutan.
ketika seekor burung cantik datang dan hinggap di bahunya. Ia sepertinya mencoba untuk memperingatkan sesuatu. Burung itu terbang menjauh dan mencoba membuat Putri Salju mengikutinya. Oh, aku mengerti. Kau mau aku mengikutimu? Baiklah. Ketika Putri Salju mengikuti burung itu, ia menemukan topi hijau yang berayun di cabang pohon. Tapi ini adalah topi milik kurcaci bodoh. Sesuatu yang buruk pasti terjadi padanya. Sang putri terus mengikuti burung berwarna-warni itu. Kemudian ia menemukan topi kuning pada tumbuhan berduri. Itu topi kurcaci penasaran. Sang putri dan burung warna-warni bergegas ke pondok kurcaci. Para kurcaci sangat berharap ketika melihat Putri Salju. Putri Salju, aku sangat senang kau datang. Kami tidak dapat menemukan si penasaran dan si bodoh. Tolong bantu kami. Kita harus menemukan mereka. Mereka mungkin terjebak perangkap ratu jahat Hela. Kita harus menemukan mereka. Si pemalu dan aku menunggu di rumah. Jika mungkin mereka kembali. Putri Salju, si ulung, si periang, dan si pemarah mulai pergi mencari. Jauh dari sana, pada gua ratu jahat di balik pegunungan, Hela dan pelayannya Dankov telah memenjarakan si penasaran dan si bodoh dalam kurungan. Kalian akan dihukum karena membantu Putri Salju. Aku akan menghancurkan kalian dalam kegelapan hutan. Hela berjalan kembali ke dalam gua dan menuju ke cermin jahatnya. Cermin hitam, temukan Putri Salju dan teman-temannya. Ubah apa saja yang cerah dan hangat menjadi badai. Putri Salju dan para kurcaci mengikuti burung warna-warni sepanjang jalan. Tapi cuaca berubah buruk menjadi badai dahsyat. Mereka terus melaju dalam gelap agar bisa menemukan teman-teman mereka. Mereka berjalan sepanjang malam, masuk dalam pegunungan. Burung warna-warni terus memimpin ke arah gunung untuk menyelamatkan para kurcaci. Dari tepi tebing, Hela yang jahat melihat Putri Salju dan kurcaci datang. Ia tahu mereka akan lelah karena harus melalui badai. Aku tahu mereka akan datang. Dankov, semuanya sudah siap? Ya, ratuku, semua sudah siap. Putri Salju dan para kurcaci kelelahan, tetapi mereka harus terus mendaki. Ketika sampai di puncak, mereka melihat pintu masuk gua dan kurungan gantung di tebing berisi si penasaran dan si bodoh di dalamnya. Kami akan segera menyelamatkan kalian. Putri Salju, ada cermin hitam. Dia memiliki cermin hitam di dalam gua. Putri Salju berhati-hati memasuki gua. Di luar, Dankov mengawasi kurungan. Sementara itu para kurcaci saling berbisik, berencana untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Si pemarah menyelinap di belakang Dankov dan menutupi kepalanya dengan karung besar. Lalu si periang melepas perangkap. Tapi kurungan itu bergerak cepat sehingga membentur kepala Dankov. Tetapi untungnya pintu perangkap masih terkunci. Kuncinya ada di leher Dankov. Di sana, lihatlah. Ambillah, buka kurungannya. Si periang mengambil kunci yang ada di leher Dankov dan segera membuka pintu perangkap. Si bodoh dan si penasaran berhasil diselamatkan. Tetapi di dalam gua, Putri Salju harus berhadapan dengan Ratu Hela yang jahat. Hela, kau tak bisa menjadi cantik dengan menjadi jahat. Jika kau ingin menjadi cantik, kau harus ubah hatimu dan berhenti menyakiti orang. Kecantikan itu datang dari dalam hati. Tetapi Hela jahat itu tidak menghiraukannya. Ia gunakan mantra ajaib sehingga matanya menjadi merah dan merubah jari-jarinya menjadi pisau tajam. Namun di belakang Hela, para kurcaci menyelinap untuk menyelamatkan Putri Salju. Hela mendekati Putri Salju, mengantarnya menuju ke arah cermin hitam. Masuklah ke dalam cermin, Putri Salju. Maka kau akan menghilang ke dalam hutan yang gelap selamanya. Si bodoh menyelinap di depan ratu yang jangkung itu. Dan yang lainnya mendorong dari belakang. Ia jatuh melewati Putri Salju, masuk ke dalam cermin hitam. Jeritan Hela membangunkan Dankov. Dia berlari ke dalam dan melihat Putri Salju di sebelah cermin. Aku datang, ratuku yang tercantik di seluruh negeri. Mereka terjebak di dalamnya. Para kurcaci berlari dengan riang dan memeluk Putri Salju. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Putri Salju. Kita harus menyingkirkan cermin ini.
Kurcaci dan Putri membuang cermin dari atas tebing ke dasar sungai. Sekarang, mari kita pulang. Akhirnya, si bodoh dan si penasaran berbahagia bisa kembali ke rumah lagi. Bersama dengan Putri Salju, mereka membuat makan malam yang lezat dan kemudian bersenang-senang.